Ya, kalau geotermal kan sudah enggak lah gitu kan ya Pak Ketua. Kata siapa enggak kan? Oh masih. Masih bahaya Latin ya. Saya masih konsisten menolak itu. Kan itu. Aya harang hangsunya hideung. Harang hangsu. Aya harimumu. Aya tadi nuju ageng api aya silalatu. Sunda ya. Da Sunda mah hade pikiran atuh, hade pikiran, hade hate. Zaman Bebas ge untung keneh. untuk Digejret. Ya urang misalnya abdi digejretkeun ke batur, untung keneh dugi ka teu paeh. Untung keneh dugi ka teu paeh cenah kayak gitu. Wah, kudu masagi atuh jadi pamimpin mah. Iya, tapi untuk padu hayang wae. Masagina kurang nu akhirna naon? Rarawel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kali ini kita habis bukber sama Pak Rana Suparman. Pak Ketu, saya biasa manggilnya itu Pak Ketu karena dulu pernah menjabat Ketua DPC ya Pak Ketu, Ketua DPRD juga. Dan kita habis tadi makan pete ya Pak Ketu ya. Memang sama ikan asin. Dan di sini ini saungnya enakeun nih. Saung namanya apa Pak Ketu ini? Saung apa? Iya mah tempat ngadu bako Ngadu bako ya. Makanya orang jual ngadu bako di dia Pak Ketu. Tos lami oge Pak Ketu. Can pernah ngobrol deui gitu Pak Ketunya. Bahasa Sunda we gitu Pak. Sunda Indonesia we lah nya. Campuran. Kumaha Pak Ketu kamari pemilu teh Pak Ketu? Luar biasa ya, luar biasa pemilu tahun 2024 ini, pemilu yang cukup memakan energi maksimal, terus persaingan juga ketat, masyarakat juga semakin dewasa. Kita melihat berbagai macam fenomena yang ada, baik itu fenomena yang menggugurkan nilai-nilai demokrasi dengan munculnya money politik yang begitu luar biasa, tapi ternyata masih banyak juga yang bertahan memegang prinsip-prinsip demokrasi sehingga masyarakat ada yang nggak mau menerima money politik itu, kan gitu. Nah ini juga sebuah antitesa nilai-nilai kebenaran dengan nilai-nilai kekinian ya. Wah, saya tidak berani mengatakan salah kekinian karena memang dianggap tren, salah dianggap tren. Tapi kalau itu sebuah kesalahan, itu kan membangkitkan kesadaran untuk berjuang membangun nilai kebenaran. Ya. Dan itu dibuktikan ya sama Pak Ketu, meskipun suaranya berapa kemarin teh Pak Ketu? Saya 4.753 menurun ya dari suara tahun 2019 yang 6.060 sekian ya, menurun di angka 1.500-an ya. Dan laporan beserta masukan dari teman-teman dan kawan-kawan di bawah ya, memang karena serangan-serangan yang luar biasa ya, terutama memang money politik yang hampir udah luar biasa deh. Iya. Tapi memang susah juga kalau money politik ya. Jadi kita meskipun ada yang laporan juga kan. Iya kan ada yang laporan, ada videonya, ada barang buktinya, belum juga ditindaklanjuti. Bahkan tidak kuat memenuhi unsurnya. Kan kita hanya bisa lulus dada kan gitu loh ya, bahwa fakta yang sudah ada pun masih bisa direduksi. Fakta yang ada bisa direduksi. Ya mau gimana lagi. Tapi saya yakin bahwa suatu ketika dari sekian banyak lembaga yang terlibat dalam proses pemilu akan ada keinsafan.
Kapan kira-kira? Ya 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang. Kita harus bersabar. Politik itu harus bersabar. Politik Jadi, itu harus sabar. Pas nanti Pak Ketua nyalon lagi. Amin. Jangan-jangan mau ya, eksekutif aja. Kita harus pede berumur panjang. Kita harus pede sehat. Ya. Kita harus pede punya kesempatan lagi. Kan gitu. Walaupun kesempatan itu ditutup orang. Tapi kan kalau Tuhan udah menentukan, mau apa lagi? Kan gitu. Kita percaya deh, kebenaran itu pasti ada lawannya. Kayak gitu. Jadi sempat ditutup ya berarti ya Pak Ketua? Ya enggak, cuman kalau seandainya ada saja yang seperti itu kan ya. Nah itu tadi Pak Ketua, jangan-jangan nggak nyampe 5 tahun ke depan ya Pak Ketua. Jangan-jangan sekarang mau pilkada mau ke eksekutif aja Pak Ketua? Ya kembali ke garis tangan, satu itu, kedua kepada konsistensi. Konsistensi dalam berpolitik. Apakah kita ini akan menggunakan gaya-gaya baru atau bertahan dengan prinsip-prinsip yang lama, mempertahankan idealisme, mempertahankan langkah-langkah ideologis. Ya kita kembali kan gitu. Walaupun mempertahankan itu justru kecil kesempatan untuk mendapat peluang. Kira-kira begitu. Tapi pasang kita nggak berani sih bertahan di prinsip-prinsip idealisme kita, kan modal kita hanya itu. Tergerus zaman enggak lah, nggak. Saya percaya diri bahwa modal saya berpolitik itu hanya idealisme, keyakinan terhadap apa yang saya lakukan itu adalah benar. Kayak ini Pak Ketua, kayak ini nih hawu aja kan tergerus Pak Ketua. Ya, saya berobsesi punya rumah ada hawunya, kan gitu. Setiap hari hawu ini harus nyala. Saya seminggu sekali ngambil kayu bakar, walaupun ngambilnya pakai motor. Pakai motor, saya ngambilin di hutan, diikat, naik motor, taruh di perapian ya. Dulu namanya parasene. Ya kita awalnya sih hanya gaya-gayaan, tapi ternyata asik juga kalau lagi ngobrol, naheur cai, ngopi langsung, kayak gitu lah. Kayak kopi hari ini, kita kan ini langsung dari Tina Hawu, kan. Palingan rasana nikmat, ngegulak, cai ngegulak kene, kan gitu. Kerma kopi ya. Ini dikasih dari ibuku Cikondang. Ciko ya, kopi Ciko ya. Dua hari yang lalu buku Cikondang kesini ngasih kopi sama gula arennya. Gitu. Enak ya Pak Ketua. Sok bare ini produk masyarakat asli ya. Maksudnya produk masyarakat petani kopi di sana. Kebetulan saya suka ngobrol dengan Bu Kuwu. Tinggal lokasi penanaman kopi. Nah, jangan sampai ada di kawasan poncrot bukit pasir. Kalau di bawah poncrot masih bisa. Kenapa? Karena poncrot itu kawasan larangan. Kawasan larangan itu kawasan serapan air. Jadi gentong bumi, toren buminya lindung berarti ya. Lindung. Harus dilindungi atau harus benar-benar dijaga supaya tidak terintervensi. Biarkan itu natural apa adanya. Gitu. Luar biasa sih. Kalau nggak salah kan Bulia ini. Termuda kan. Termuda. Si Eki kan sering nulis tuh. Oh ya. Termuda katanya gitu. Yang kalau kesini pasti ceritanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Kita lagi set di situ, masyarakatnya berbudidaya alpukat, duren, itu supaya menjadi bagian yang terpisahkan karena alam kita harus bermanfaat bagi hidup kita. Iya. Pak Ketua emang dari dulu kayak resep penuh gitunya Pak Ketua. Suasana alam, suasana tempat. Kalau kita sudah jenuh, ya larinya saya ke hutan. Ke hutan. Ngecamp di hutan, ngaliwat, dudukan, sambil cerita alam di situ. Nah, sambil nanti pagi-pagi kita mendeteksi mata air. Di kawasan ini mata airnya namanya mata air apa.
Lalu kita telusuri mata air ini kan keran bumi, keran. Nah, berarti gentongnya, torennya nggak di situ, nggak di titik mata air itu. Itu biasanya di puncak-puncak gunung. Nah, kita periksa puncak gunungnya. Masih bagus nggak? Kalau bagus berarti pertahanan air ini masih panjang. Iya. Ya, seingat saya dulu juga pernah bikin perda itu. Ya, perda perda pengelolaan mata air berbasis kearifan budaya daerah Patanjala. Patanjala ya. Iya, itu tahun 2014 kalau nggak salah. 2014 13-14. Memang itu air itu memang harus dilestarikan ya. Dijaga. Ya. Harus dijaga supaya kubikasnya tidak menyusut. Tidak menyusut, yaitu kawasan serapannya harus diidentifikasi dulu. Berapa luas kawasan gentong buminya, bagaimana posisi pohon di kawasan itu, mampukah pohon-pohon itu melindungi kawasan itu dari tekanan matahari supaya matahari tidak langsung nembak ke tanah. Iya. Nah, dengan rindang berarti terbangun kelembaban. Ketika lembab berarti cadangan airnya bagus. Nah, untuk Kuningan sekarang kayak gimana Pak Ketua sebetulnya Pak Ketua? Ya, harapan kita selesai pemilu ini kan kita akan menghadapi pilkada. Iya. Lahir pemimpin-pemimpin yang setidak-tidaknya punya perhatian ke ruang-ruang itu. Memang sekarang udah rusak Pak Ketua? Ya, bukan rusak ya. Maksudnya paling cepat proses kerusakan alam itu apabila kebijakan negara tidak mampu memproteksinya. Kan gitu. Karena seserakah-serakahnya masyarakat biasa, kalau negara melarang masih nurut. Tapi kalau negaranya, pemerintahnya yang mengawali untuk mengeksploitasi itu, maka proses percepatannya akan luar biasa. Ya, ambil proses contoh. percepatan perusakannya itu akan luar biasa. Gitu. Ambil contoh Palutungan aja Pak Ketua. Ya, kita juga. Ya, kalau geotermal kan sudah enggak lah gitu kan ya Pak Ketua. Kata siapa enggak kan? Oh, masih Masih bahaya Latin ya. Saya masih konsisten menolak itu. Kan masih menolak itu. Ya, saya bukan sok-sokan, tapi hanya karena kita sayang ya, sayang. Kan sudah terjadi di daerah-daerah lain eksplorasi geotermal panas bumi. Ya udahlah, di situ jangan semua gunung dieksploitasi. Iya. Siapa tahu nanti Ciremai bisa jadi gunung penangguhan, kawasan Kuningan, Cirebon, Indramayu dan lain-lain, sehingga kita bisa mensupport kehidupan peradaban-peradaban selanjutnya itu dari Gunung Ciremai. Maka dijaga Gunung Ciremai. Nah, kan geotermal ya. Selain geotermal sekarang kan lagi musim objek wisata di sana. Itu potensi merusaknya gimana menurut Pak Ketua nih? Ya, kita bukan alergi terhadap pariwisata ya, tapi tata letaknya, kawasannya gitu loh. Kawasannya kan ada hutan zona inti atau hutan larangan, ada zona penyangga atau zona tutupan. Kalau orang Sunda larangan, tutupan, baladahan. Kalau negara itu pakai menggunakan bahasa zona inti, penyangga, dan zona produksi, kan gitu. Nah, selama itu di zona produksi is oke, mari kita manfaatkan zona produksi itu ini untuk kesejahteraan dan ciptakan masyarakat kita kaya raya di situ. Tuhan udah memberikan kawasan itu pada kita kok. Berarti boleh. Tapi wilayahnya di zona produksi, zona ekonomi. Ya. Jangan di zona-zona lain, supaya tidak mengganggu kepentingan substantif air, hidrogen dan oksigen, tidak mengganggu itu. Sejauh ini Pak Ketua kan anggota dewan dari Dapil sini kan. Dapil 5 yang notabene kawasan hutan. Nah, itu. Banyak aspirasinya kayak gimana Pak Ketua? Ya, awalnya infrastruktur, awalnya jalan lingkungan, drainase, irigasi kan, pengadaan kerbau dan alat bajak karena kawasan-kawasan persawahan kita kan terasiring. Kalau menggunakan hand traktor itu agak kesulitan, harus menggunakan bajak, alat bajak dan kerbau. Kita pernah menyampaikan bahwa Kuningan harus memberi bantuan kepada kelompok-kelompok tani kerbau dan alat bajak, yaitu untuk kawasan terasiring. Nah,
Yang kawasannya datar itu bisa menggunakan hand traktor, Ya. kan gitu loh. Nah, yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, sambil kita juga mencoba memenuhi kebutuhan itu, kita juga melakukan edukasi, membangun pemahaman kepada rakyat bahwa ada metodologi untuk menjaga kawasan hutan agar hutan mensuplai kebutuhan dasar hidup kita, yaitu oksigen dan hidrogen. Ya. Nah, ada gunung, ada geger, ada mengger, ada monggor, ada pasir. Nah, itulah titik-titik air tersimpan oleh Tuhan itu di situ. Gitu. Nah, maka itu harus dijaga. Nah, dan saya komunikasi dengan konstituen pemilih. Ya. Salah satu sekapur sirihnya itu, pengantarnya itu adalah itu. Sebelum kita bicara kedaulatan pangan, kedaulatan ikan, kedaulatan daging, kan, produktivitas pertanian, ekonomi kreatif, itu kita awalnya itu dulu sampaikan itu. Dan itu teratasi kendala masyarakat. Alhamdulillah, lahir di desa-desa yang menjadi basis pemilih saya itu adalah 5-10 orang yang mau jadi penggerak untuk menjaga ekosistem hutan. Gitu. Nah, Pak Ketua, kita bicara problematika Kuningan lah, Kabupaten Kuningan. Ada problem tak Kuningan tak? Ya, menurut beberapa pengamat ada banyak. Ada banyak kan? Ya, kalau tadi ngebahas lingkungan mungkin ya. Ya. Terus ada juga yang menyinggung tentang yang nempel itu miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Pengangguran. Terus ya infrastruktur juga. Angka harapan hidup juga memang kita harus pikirkan. Ya. Supaya angka harapan hidup kita misalnya 65 tahun, ya besok harus mampu 90 tahun. Usia masyarakat Kuningan ini harus di atas 90 tahun. Nah, itu maksudnya harus sampai ke sana dong. Kita bikin umur panjang, penyakitnya sedikit. Nah, berarti harus nyaman dong Kuningan. Harus pemerintahnya harus memberikan ruang-ruang kebahagiaan. Iya. Jangan sampai justru malah mau pusing. Banyak kasus bundir ya. Mau pusing wae. Nah, Pak, kalau kan udah 4 periode nih Pak Ketua. Mau ke 5. sekarang teh mau 5. Mau ke 5. Ke 5 periode. Jadi seperempat abad lah anggota dewan ya. Pasti tahu betul istilahnya mah penyakit-penyakit di Kabupaten Kuningan. Berikut kelebihannya gitu kan. Ya. Banyak kelebihannya banyak. Nah, menurut Pak Ketua nih, kita inventarisasi dulu apa masalah di Kuningan tuh sebetulnya pandangan Pak Ketua, atau jangan-jangan Pak Ketua kagok karena ke Pak Acep gitu. Sahabat saya itu. Sahabat. Apa kira-kira nih Pak Ketua? Kita inventarisasi biar nanti ada satu pandangan nih dari Pak Ketua secara pribadi ya. Solusinya seperti apa gitu. Boleh sambil ngerokok nggak ini kira-kira? Biar apa? Karena ini tempat ya. itu juga kan banyak asap tuh. Sambil ngerokok lah ya. Suasana di sini kan ini juga harus dinyalain dulu apinya. Ini namanya diasurkeun. Nah, itu. Diasurkeun. Tapi tidak bermaksud untuk mengasur-ngasur kondisi politik. Itulah tidak. Jadi biar enak aja kan, kita mau orang Sunda malah bari anggap mengadu bako. Ngadu bako mah kedaya bakonya. Nah, kedaya bako. Jadi memang kita harus meletakkan Kuningan ini dari tempat yang paling objektif. Ya, maksudnya tempatkan dulu Kuningan ini secara objektif. Nanti kita urai. Ya. Kita urai apa sih yang menjadi kendala. Kendalanya pertama tadi angka kemiskinan, angka pengangguran. Ya.
terus angka harapan hidup, nah, supaya terus juga pengendalian inventarisasi penyakit yang muncul di masyarakat. Kita harus koordinasi dengan puskes. Berapa penyakit yang mendominasi masyarakat, kita setiap puskes kita inventarisasi. Nah, bagaimana mengeliminasi itu, mengantisipasi itu, lalu berapa anggaran yang ada di dinas terkait, bagaimana cara melakukan edukasi ke masyarakat. Ini juga mungkin harus dilakukan. Stunting kayak gitu juga harus kita coba diselesaikan, kan gitu, kita urai semua itu. Kita harus mengurai itu sehingga pemerintah itu menjadi sumber informasi dan sumber inspirasi, kan gitu, sehingga masyarakat itu, oh kata pemerintah juga begini, oh lingkungan lingkungan kita akan terbangun baik apabila begini kata pemerintah juga. Jadi referensinya harus pemerintah, kan gitu. Kenapa harus pemerintah? Karena kita punya 20 atau berapa dinas OPD, kan gitu, organisasi pemerintah daerah, dinas itu, dan itu adalah agen perubahan, agen informasi, moral pos di situ, dinas-dinas ini. Nah, maka mereka harus menjadi agen informasi bagi masyarakat. Jadi bangga kita sebagai anggota dewan ketika ada rakyat ngobrol di depan rumahnya itu, sambil nyalik-sik, gagaro bitis lah, bari darongeng kayak gini. Iya, cenah cek dinas anu ge, orang teh kudu anu ambeh umurna panjang. Cek dinas anu ge, orang teh ulah nginjem ka Bang Emok, ambeh umurna panjang. Nah, karena pikiran orang dilurujit teh kudu bayar. Misalnya gitu lah. Dinas informasi Indagin ya harus mampu menyampaikan bahaya Bang Emok, harus menyampaikan bagaimana membangun kreativitas ekonomi kreatif, bagaimana harus gemar bertani, gemar bercocok tanam, gemar beternak, kan harus begitu. Harus begitu. Nah, informasi pasarnya juga tersampaikan secara maksimal, runut pada masyarakat, mudah dicerna sehingga masyarakat bisa mengarungi semua itu, kehidupan bisa stabil. Nah, itu sulit ternyata, sulit. Nah, kenapa saya katakan sulit? Ketika kita ketemu rakyat, kalimatnya atuda, beja, atuda, beja, informasi. Itu mengidentifikasi bahwa sosialisasi tentang program-program empowering society, pemberdayaan masyarakat itu tidak berjalan baik dan baik. Nah, kita punya berapa puluh ribu sumber daya manusia, aparatus negara, belasan ribu. Kita fungsikan itu untuk bisa mengguiden cara berpikir masyarakat, kan gitu. Jadi politisi itu tidak beberegegehan gitu, oh aing teh anggota dewan pepedengkrengan, bukan. Ya, kita ngobrol jeung rakyat, udud, ya, ngopi jeung rakyat, adu bako, ngobrol dong. Wah, mang, ceu, mi, mahamun kieu. Aya potensina kieu. Hari ini jengkol sudah masuk hotel, bro. Jengkol teh? Iya. Makanan di prasmanan, di hajat yang menggunakan hotel itu sekarang sudah ada jengkol. Yang dulu jengkol nggak ada. Contohnya di mana, hotel mana? Ya di Jakarta. Oh, Kuningan mantap juga. Ya, belum, kan gitu loh. Di Jakarta ini sekarang sudah semur jengkol sudah masuk menjadi sajian prasmanan. Ya. Kan itu loh. Itu kan produk kita di pedesaan, kan gitu loh. Ya, kenapa sih kita harus gengsi? Kan tidak ada cewek yang minta uang lalu nanya uangnya dulu diprosesnya dari jual beli apa. Kata jengkol. Saya, oh ini jengkol, nggak mau, kan nggak gitu. Kalau udah jadi uangnya nerima aja.
istri, selingkuhan, pacar, kan jadi uang nggak nanya latar belakang uang, Bray, kan gitu, kan kira-kira gitu. Ih, ngomong selingkuh itu nyindir kasar. Ya nggak biasa perempuan, gitu. Kan sekarang nggak banyak, naon wae kejadian. Jadi memang ini boleh nggak disimpulkan kita itu kehilangan karakter Sundanya. Nah, itu. Sebagai orang Sunda kita kehilangan itu, Pak Ketua. Jadi nukumaha sih yang seperti apa sih yang disebut Ki Sunda itu? Hari ini orang udah merasa gengsi disebut ambu. Ya. Ambu teh kan ibu kan? Oh, ambu teh baheula lama atuh indung gede. Indung gede. Oh, Ya. ajri. Wah, si ambu sok bendu. Oh. Kan melekat. Kan gitu. Nah, hari ini nama ambu nyaris hilang. Ya. Terus panggilan ke anak nyai, anak perempuan nyai sekarang udah hilang udah sekarang. hilang. Nyi mangnyanakeun kopi lah nggak ada ya. Ayeuna mah kakak. Oh, ayeuna mah. Adik, ya. Naon geuning teh besti. Besti. Kira-kira dah begitu. Nah, ambu sudah. Katakan ambu dong ke orang tua, katakan nyai ke anak perempuan, katakan suung karena supa ke jamur. Oh, suungnya? Suung kan sekarang sudah gengsi, Mbak. Sudah gengsi. Nah, itu juga salah satu problematik yang sepele gitu. Nah, dengan kita gengsi menyampaikan nama-nama tersebut, muncullah keangkuhan dalam diri kita. Angkuh saya politisi, angkuh saya tokoh, angkuh saya pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka budaya, pemuka segalanya. Timbul rasa keangkuhan itu. Nah, sehingga henteu basajan, henteu handap asor, henteu DP. Oh, jadi bahasa teh artinya Kan bahasa jantai meureun yang kumaha we ngeunah we, kan kumaha we raos gitu ya. Itu sudah mulai hilang. Nah, alhamdulillah hari ini aya harang hangsunya hideung, aya harimumu, aya tadi nuju ageng api, aya silalatu. Nah, sekarang sudah istilah eta teh kenal nya. Pak Ketua kan ayeuna ngajabat oge ieu ketua pramuka, ketua paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan ya. Itu sangat paham itu ya. Ya, kita coba ya saya juga kan memaksakan diri dulu, memaksakan diri dulu. Saya juga pelihara ayam, pelihara entong. Ayam mati baheula. Ayam baheula, pelihara embe, aya. Jadi buat ngagemuk malah di tawuran kan bisa produksi sendiri. Kayak balong. Sakalieun teu boga duit, dengan sangu teu aya nagong we nguseup. Nagong we nguseup. Ngisit we. Ngisit lauk 4-5 siki mah digoreng, goreng garing, diacar, sakula warga menikmati semua. Kan gitu. Cengek teu meuli, tomat oge henteu meser, agaleuh aya. Cabe beureum oge abdi mah melak, sereh mah wah pugu atuh dungga juru ayanya. Da eta. Jadi salam oge abdi mah kantun ngala. Jaat ngora jeung sambal aya kan gitu. Tadi gaya cangkudu. Cangkudu. Cangkudu kan 3 hari sekali abdi mah ngablender cangkudu asap. Supaya kesehatan terjamin. Nganggo jamuan ti kolot we, ti kolot gitu. Nah, baru itu diformulasikan menjadi gaya hidup baik di aparatus pemerintah ataupun di rakyat, sehingga menjadi karakter. Nah, setelah menjadi karakter, rakyat terbiasa, dan 5 tahun 10 tahun yang akan datang money politik hilang. Ku cara eta teh? Iya, karena mengenal terbangun, terspiritualisasi dalam diri kita. Bukannya iya Pak Ketua, misalkan
karena sudah terbiasa gitunya, terbiasa naheur cai di nahawu. Pas aya nu mani politik teh lumayan jeung meuli daging nya da mung kuat kuku teh di rumahnya da aya naon geuning pedesan entok da di mah gaduh entokna kan gitu kan ayeuna ge nu nyeleungleum teu kajual kamari waktu bade pemilu ngajual entok kan aya jagona hiji dan tena aya 3 gitu lumayan. Nah itu berarti permasalahan di Kuningan teh itu ya Pak Ketua ya? Ya, kita terlalu mengedepankan gengsi ya. Gengsi pingin disebut modern. Lukumasi modern teh. Modern teh anu teu nyusahkeun batur. Modern teh yang bisa berdikari. Modern itu yang berkarakter dalam berbudaya. Kan gitu. Nah, itu modern. Nah, tapi kalau kita orang Sunda teu apa karena diri orang nawe di orang teh nyunda teu sih teu nyaho maunya orang Sunda ngomongkeun batur we nya kan orang Sunda mah tara ngalawan orang Sunda mah tara baha ka nagara. Nah ku sebab tara baha ka nagara berarti nagarana regejeug nagarana bener regejeug teh bener. Nah bener dat program atau kudu mewah di Kuningan tuh kudu tipe poroseh lompat ke Belanda, lompat ke Amerika, lompat ke Inggris, lompat ke mana deh ke Jepang, lompat ke Korea, rek ngadopsi program meranehanana di urang we naon anu jalan rusak tinggal hadean da di Jepang jalan rusak mah di hadean ya teu aya jalan anu rusak cenah ujug-ujug orang cenah lompat wae ke India. Di India mah jalan rusaknya cukup nyenget menyan teh tiasa. Tetep kudu diadean. Duitna aya kan. Prosesi kebijakannya diikuti kan. Semua juga udah paham. Tahapan-tahapannya kudu kumaha udah jelas. Nah, terus misalnya angka kemiskinan tinggi, ayo urang inventarisasi. By name, by address, by skill. Eta nu miskin teh kemampuan naon? Ayo urang kelompokkeun. Kan gitu. Kan hamo dibasa lamun can disaba. Teu beunang dibasa lamun can disaba. Nya. Menang basa tina saba. Urang ulah sok pinter. Sok pinter wah urang teh intelektualitas tinggi. Nembongkeun ka batur tukang macaan buku tapi pas ngomong referensi bukuna itu jawabnya ngomongkeun buku naon sih kan teu puguhnya nu geus puguh we ulin ka rakyat dengekeun dongeng rakyat di situ kita dapat bahasa dapat ilmu ternyata dia itu keluhannya ini kemampuannya ini maka kita olah kebijakan pemerintah menjawab cerita-cerita itu. Nah rapat koordinasi pemerintah itu yang ngebahas cerita-cerita rakyat. Tapi kan lamun ningali bupati terdahulu ya Pak Ketua kan sering kan turun ke handap ngobrol jeung masyarakat gitu. Ya tapi feedbacknya setelah turun ke bawah apa? Jadi turun ke bawahnya lain gagayaan. Ya. Kan gitu loh. Turun ke bawahnya itu memang punya metodologi. Bahwa turun ke bawah itu kita punya metodologi, kita sudah punya tahu kemampuan kita dalam strategi Sun Tzu kan begitu. Kita harus tahu kemampuan pemerintah daerah. Saya seorang anggota dewan, kita tahu kok PAD berapa, DAK berapa, DAU berapa, dana perimbangan berapa, dana bagi hasil berapa, dana provinsi berapa, proses pengusulannya kayak apa kita tahu kok. Kita turun ke bawah ya. Nah kita kan ketika angka kita ada 3 triliun misalnya buat gaji berapa, buat aparatus berapa, buat rakyat berapa, buat rakyatnya menjawab apa. Nah itu dengan metodologi turun ketemu dengan rakyat. Nah maka ketemu rakyatnya lain gagayaan yang kasebut turun ke rakyat lain memang atau turun ke rakyat purider 5 ngaganengan batur kehet purider
Kira-kira gitu. Jadi datang ketemu berdialog dengan rakyat. Ayo, Bapak kunaon hasil melak pare ayeuna menurun. Oh, faktor air. Nah, berapa target swasembada ikan Kabupaten Kuningan tahun 2024? Tidak tercapai, apa penyebabnya? Target swasembada daging di Kuningan berapa? Kita cek ada berapa pasar di Kuningan. Anggap ada 30 pasar. Menyediakan daging semua enggak? Nah, dari mana dagingnya? Daging dombanya dari mana? Daging sapinya dari mana? Daging ayam dari mana? Nah, benarkah daging kambing yang ada di pasar itu bersumber dari para peternak kambing kita? Jangan-jangan kambing yang kita potong, didagangkan, dijual di setiap pasar itu kambingnya malah dari Boyolali kayak dari mana kan? Garut misalnya. Lalu kambing yang tumbuh besar dipacek, reunuh ngajuru di urang berapa? Disensus lah, kan gitu loh. Kan lebihnya enak. Lalu kita lihat nanti, oh di Kuningan Selatan itu potensinya ini peternakan, kehutanan. Kuningan Barat, oh potensinya pertanian hortikultura. Oh, wilayah utara itu pariwisata. Oh, timur itu Palagung. Nah, kita petakan itu. Oh, karena wilayah barat itu kawasan wisata, maka kita geser Ciawi, Cidahu itu wilayah perniagaan, sentra perdagangan di situ. Oh, timur, Cibingbin, Ciberem, Cimahi, industri. Ketika orang mencari uang di wilayah timur, belanja di tengah, beristirahat, menenangkan pikiran ke wilayah barat. Petakan dulu. Ini misal contoh. Nah, itu menjadi bagian dari tata ruang. RT RW, RDTR itu ke situ. Kan gitu loh. Jadi jangan gini membuat RT RW, membuat RDTR lalu hasrat kekuasaan. Karena saya punya modal, punya aset di situ, maka di situ yang bukan semestinya dipaksakan karena hasil kekuasaan. Ya salah. Salah. Nah, itu PR pemimpin-pemimpin yang akan datang. Yang mau maju jadi bupati. Kan gitu loh. Silakan. Mudah-mudahan podcast kita ini, ngadu bako kita ini menjadi referensi dong bagi calon-calon kepala daerah yang akan datang. Bagi calon-calon kepala daerah. Emang nggak mau mencalonkan ya, Pak? Ya kalau di PDI Perjuangan udah ada incumbent. Oh gitu? Iya. Jadi nggak. Ya peluangnya kecil lah kalau gitu. Ya kalau kita sih kalau sebagai kader partai diperintah siap, tidak diperintah siap mensukseskan. Oh gitu. Ya. Jadi tidak boleh aya kageuleuh. Nah, geuleuh kanu direkomendasi, geuleuh kanu bersaing nggak boleh, karena ada partai pada memutuskan. Tapi kamari sempat sempat ngaduren bareng gitu kan sama itu. Ya, itu sebagai kawan ya. Saya ini praktisi. Saya harus ngobrol dengan lintas partai supaya paham mengerti cara berpikir partai lain dalam membangun Kuningan, bukan untuk memenangkan pemilu saja, dalam membangun Kuningan. Selesai pemilu, saya ngobrol dengan teman-teman di Golkar, saya ngobrol dengan teman-teman di P3, saya ngobrol dengan teman-teman di PKS, ngobrol dengan teman-teman Demokrat, teman-teman Nasdem, teman-teman PAN, ngobrol lah, karena mencairkan suasana. Kita yang harus duluan mengajak untuk membuat suasana menjadi nyaman. Nah, kekakuan pasca pemilu ada yang dapat lagi, ada yang tidak dapat lagi. Itu kan harus dicairkan suasana itu. Kan gitu loh. Jangan disuruh membeku, kan gitu loh. Sehingga ada jarak pemisah. Ada yang tidak berhasil, ada yang berhasil, nggak boleh. Oh, dalam rangka itu ya? Ya, kita juga harus ngobrol. Tidak hanya fokus pada menjelang pilkada ya? Enggak. Kebetulan momentumnya selesai pemilu, pileg. Ya. Nah, ternyata bulan November ada pilkada, bulan Agustus sudah mulai ada pemaketan, kan gitu loh. Kan akhirnya ketika saya komunikasi dengan praktisi lain dianggapnya, wah ada kepentingan politik. Enggak. Jangan sempit memandang politik ini.
Jangan sempit. Kalau sempit capek hati. Lelah mikirin orang gitu loh. Padahal kan kalau tadi menyimak pandangan dari Pak Ketui itu kan dalam mengelola daerah gitu kan ya. Itu kayaknya banyak juga kan orang-orang yang merasa tertarik. Ini kayaknya layak nih untuk menjadi seorang pemimpin daerah kan gitu. Sebetulnya simpel dalam membangun daerah misalkan. Dengan tadi ya diutarakan itu. Jangan terlalu sok modern lah. Misalkan program-program yang mercusuar gitu. Ujung-ujung kan. datang ke Jepang. Ke Jepang. Oh, ngalian program di Jepang diterapkan di orang mau nyambung. Terus aya oge kan program Jepang mengajajah ke orang teh. Gitu. Mau nyokot di Jepang malah jadi orang jadi terjajah lagi oleh program-program kekinian. Iya. Jadi orang wae lah. Jadi orang. Jadi mendingan mah karakter Nyunda gitu kan ya. Cek saha Sunda kampungan. Nya. Oh, eta kan. Sunda mah jero usi bumi. Oh, udah distrukturkan dalam ilmu pengetahuan ke orang Sunda mah. Ketika karakter itu sudah Iya. melekat ya, apa itu ya. Beragam persoalan kayaknya gagal bayar ge. Tidak bisa diselesaikan. Bisa terselesaikan. Ah, buktinya Pak PJ datang ke Kuningan bisa tuh bayar TPP. Nah, itu kan. Jadi Gitu. pertanyaan juga. Kan gitu. Ya, ternyata berarti sebetulnya bisa diselesaikan. Ini kita objektif ya, kita Iya, objektif iya. bahwa pemerintah daerah itu dipimpin oleh seseorang, ada kurangnya, ada lebihnya. Nah, kekurangan masa lalu diperbaiki oleh masa kini. Yang kekurangan masa kini, Pak PJ dijamin gitu benar semua? Enggak juga. Ya ada kurangnya. Ada gitu. kurangnya. Tapi saya Karena melihat Pak PJ juga manusia, terkecuali Pak PJ kita sepakati menjadi malaikat. ya. Kan begitu. Pasti ada kurangnya. Tapi saya melihat nih Pak Sekda jadi bagus malah. Iya dia. Lincah juga beliau. Iya. Kan ketua TAPD ya. Ya. Iya. Padahal dulu juga sebetulnya bisa kan menyelesaikan Ya TPP bisa, gitu. bisa. Nah itu kan tadi Faktor yang memimpin mungkin. bagaimana sih? Ya itu mah kembali ke orang ya. Kan masing-masing orang punya metodologi, punya cara dalam menyelesaikan masalah. Nah, sehingga sekarang ini kan saya juga dengar lah awal-awal. Sekarang Pak Sekda ini berperan, dulu juga berperan, cuman nggak kelihatan peran. Oh, ya. Gitu. Nggak kelihatan berperan. Ya kan ada yang peran itu di belakang layar, setelah jadi disuguhkan ke orang untuk dijalankan. Nah kemarin Pak Sekda begitu. Nah hari ini Pak Sekda berperan dan juga ikut menyelesaikan, sehingga di belakang berperan, di depan berperan. Oh, gitu. Ya. Kalau dulu di belakang berperan, di depan Kurang berperan. bukan tidak berperan, kurang berperan. Sehingga orang berkesimpulan, oh dulu mah nggak seperti ini. Nah, Iya. corak. Kan setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Ada masanya. Nah, ada gayanya juga, kan gitu. Kayaknya berarti kalau Pak Sekda di perannya di depan lagi bagus juga berarti kalau gitu. Belum tentu. Nah, kan tergantung selera orang. Ya. Kalau orangnya suka melihat Sekda di depan, ya pasti tepuk tangan. Kalau melihat orangnya suka melihat Pak Sekda main di belakang layar, ya tepuk tangannya ke masa lalu. Gitu. Oh, ya. Iya sih sebetulnya kembali ya Pak Ketu. Nyunda itu karakter Ya. Nyunda ya. Dah Sunda mah ada pikiran atuh, ada pikiran, ada hati. Kan Zaman bebas ge untung kene. untuk Digejret. Ya urang misalnya aja abdi digejretkeun ke batur, untung kene dugi ka teu paeh. Untung kene dugi ka teu paeh cenah kayak gitu. iya terkadang kurang teh memodernan gitu. Memodernan. Program gue kan Oh, iya. PJU kono kan caang gitu kan. Barjung teu. caang. Eta. Malah rek dipansuskeun. Nyakeun. Eta teh kamonesan. Kamonesan parigelan eta teh. Di Kabupaten Batur henteu di urang mah riweuh gitu. Dikira meureun Kuningan caang teh
kan Kuningan Caang itu dari Jabar Caang. Jabar Caang. Nah, Jabar itu kan tidak Kuningan saja. Berarti kabupaten lain juga ada program Ciamis Caang, gitu loh, Majalengka Caang, Bandung Caang, gitu loh, Sukabumi Caang, gitu kan, ada 26 kabupaten kota, 27 kan, gitu loh. Iya. Ya berarti di situ juga ada program-program hal yang sama. Nah pertanyaannya kenapa kabupaten lain kegandengnya? Gandeng. Nah, berarti Kuningan mah karena Kuningan mah mun ditabahan sada. Oh gitu ya. Jadi gandeng. Oh Kuningan mah gitu, Pak. Kan Saron tina Kuningan aya. Oh. Nah, Bonang tina Kuningan aya. Mun tarabuhan teh rame. Nya kamari dipansuskeun ya. Muncul berencana dipansuskan. Ya kan jangan menyalahkan pansus, jangan. Karena yang mendorong pansus juga dasarnya kan karena kanyaah ka Kuningan. Nyaah dedeh hayang silih wangian ke Kuningan gitu. Itu kan hasil dialog ya, dari bawah kan ya. Ya. Aspirasi menyerap jadi para wakil rakyat teh gitu. Ya. Dan tinggal ditanya saja pada saat masa kampanye kemarin muncul nggak cerita-cerita Kuningan Caang. Nah, berarti muncul sehingga hari ini dimunculkan. Kan interaksi yang paling terasa dengan rakyat itu rakyat pada saat pemilu. Ya. Jadi gitu ya Pak Ketua. Sebetulnya mah cocok sih Pak Ketua lamun misalkan kayak masuk bursa ya. Masih banyak yang cerdas, masih banyak yang pandai, masih banyak yang penyabar. Penyabar. Kan politik itu pemimpin itu harus kudu lahir kandungan, lahir aisan landung kandungan. Kan itu loh. Kudu asak-asaknya nempo sing tutung tambagana. Kudu dibeuweung diutahkeun lamun narima masalah. Wah, kudu masagi atuh jadi pemimpin mah. Ya, tapi untuk padu hayang wae masagina kurang nu akhirna naon? Rarawel. Oh, aing we heula ke kawarna eta akhirnya begitu. Itu karena henteu landung kandungan teu lahir Aisyah. Teu nyuna. Oke lah. Pak Ketua. Ya manawi obrolan kita, adu bako kita gitu ya. Kayak dilajengkeun deui. Ya, itu. Hatur nuhun ieu ge tos nampi gitu kan silaturahmi dari Kuningan Mas sampai buka jung peuteui memang Pak Ketua memang seringnya makanan-makanan anu ciri khas Sunda teh gitu nya. Anu kengi ngala di dieu. Ngala eta peuteui teh alhamdulillah sanes kengi ngagaleuh. Oh. Nah, kelarsan tadi Mang Jaja Ijut wangsul ti leuweung nyandak ka dieu. Tinu tanggal nu abdi nyandak nama sakarung dongkap ka dieu mah kantun saparapatna. Di jalan. Bener. Eta nu si dewannya tapi bunga tandana deket. Iya. Eta Nikmat tadi. Nikmat. Sampai si Rian nambah teh kan si Eki ge tadi. Belum asin dina hawu. Tadi jam 5:30 belum asin heula. Dugi ka hararideung teh geuning nya sisitna teh tos kabareuleuh eta mah. Gitu. Ya kitu manawi Pak Ketua. Ya Pak Ketua iyalah gagasannya memang kayaknya mah terpendam ya untuk menjadi seorang pemimpin daerah tehnya. Enggak. Kita sudah sampaikan ke teman-teman di Dewan lintas partai malah. Kalau saya ngobrol dengan teman-teman yang beda fraksi, saya suka cerita-cerita kayak gini. Ayo kita sama-sama melihat ke bawah, lalu kita formulasikan, lalu kita susun menjadi sebuah kebijakan. Ulah hoyong ideal sadayana, sabisa-bisa we. Bisa-bisa. Gitu. Siap, gitu we. Siap, Om. Sekali deh hatur nuhun. Ya, siap. Salam buat seluruh pemirsa ya. Fanatisme Kuningan Mas. Fanatisme Kuningan Mas. Biar Kuningan Mas lebih maju kan. Amin. Objektif dalam menyampaikan berita dan tetap mengawal masyarakat dalam ruang-ruang edukasi, biar masyarakat juga semakin
tinggi tingkat kesadaran berdemokrasi melalui media. Oke. Amin. Hatur nuhun Siap, sakali paketunya. Dan pemirsa, itu obrolan kita, podcast kita kali ini dengan Pak Paketu, saya manggilnya Bapak Rana Suparman Esos, siapa ya. Terima kasih atensinya. Kita kembali ke podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.